Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam renungan harian pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita, terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur oleh karena Tuhan yang telah menolong menyertai kami sepanjang malam yang kami boleh lalui, dan pagi ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman serta kemampuan untuk mengaplikasikan setiap firman Allah yang kami baca dan renungkan bersama di saat pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Saudara-saudara, tema renungan harian bagi kita pagi ini adalah berkat dan kasih-Nya. Teks Alkitab yang baru saja kita baca menjelaskan kepada kita bahwa berkat itu akan datang dari Tuhan. Dan lebih lagi dijelaskan kepada kita melalui teks ini datang dari rumah Tuhan. Mazmur ini merupakan salah satu dari serangkaian mazmur puji-pujian yang sangat terkenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen pada umumnya. Mazmur ini merupakan kumpulan puisi-puisi dan nyanyian pengabdian dan pengagungan kepada Tuhan. Dalam konteks budaya Timur Tengah pada zaman kuno, tradisi penyambutan yang hangat terhadap tamu atau utusan sangatlah penting. Dan ayat ini mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ayat-ayat ini mengungkapkan suatu panggilan untuk memberkati orang yang datang atas nama Tuhan, serta ungkapan penghargaan dan kegembiraan atas kehadiran mereka yang datang di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita menginginkan berkat dari Tuhan, maka saudara dan saya harus datang ke tempat yang memang Tuhan inginkan berkat itu dilimpahkan bagi kita sebagai umatnya. Apalagi kita sebagai gerejanya. Ditambah lagi apabila kita sedang memiliki kerinduan yang luar biasa untuk melayani Tuhan dengan talenta dan karunia yang ada pada kita, maka disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya turun atas kita. Marilah kita menjadi anak-anak-Nya yang datang di dalam nama-Nya,
yaitu dengan sikap hati yang tulus dan dengan segenap hati datang beribadah menyembah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita pribadi lepas pribadi dengan baik untuk datang beribadah dan lebih-lebih lagi melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa besar bagi setiap kita. Bukan hanya sekedar berkat materi, melainkan yang lebih besar adalah penyertaannya yang luar biasa nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, besok adalah hari Minggu, di mana kita memasuki Minggu Palma atau juga disebut Minggu Palmarum dalam Prapaskah kelima. Yaitu minggu di mana mengingatkan kita akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum Dia menjalani Via Dolorosa, yaitu jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Umat begitu riangnya menyambut dengan penuh sukacita sambil menghamparkan baju-baju di jalan, seolah-olah seperti karpet merah untuk menyambut sang raja atau yang diagungkan. Mereka mengambil daun-daun palem dan memotong-motong ranting dari pohon, kemudian menghemparkannya di jalan-jalan. Itu dinamakan Minggu Palma, karena perayaan ini memperingati peristiwa masuknya Yesus Kristus dengan penuh kemenangan di kota Yerusalem. Ketika itu, penduduk Yerusalem menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma. Tradisi ini Bapak Ibu, sampai sekarang masih diteruskan oleh beberapa gereja. Tidak terkecuali juga gereja kita GKPO Halim Perdana Kusuma. Saudara-saudara, ada dua makna dari Minggu Palma yang dirayakan oleh umat Kristiani. Yang pertama, kemenangan. Memperingati Yesus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang kedua, menandai awal dari pekan kesengsaraan Yesus sebelum hari Paskah. Tentu ini menjadi bukti kasih Allah kepada kita umatnya yang berdosa, yaitu dengan kematiannya di atas bukit Golgota. Ia memberikan dirinya menjadi korban atas dosa dan kesalahan kita. Kita tidak perlu lagi membawa hewan atau ternak untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui para imam. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Bapak Ibu, jangan seperti orang-orang yang tadinya berseru-seru ketika Yesus datang masuk ke kota Yerusalem. Mereka berseru dan berteriak, "Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Namun kita melihat pada kesempatan lain, justru orang-orang yang sama juga ketika Yesus ditangkap, maka mereka jugalah yang berseru-seru, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Bapak Ibu, mari bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan bagi kita. Maka yang wajib kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan adalah yang pertama, mari datanglah ke rumah Tuhan. Agar saya dan saudara mendapat berkatnya dari karya penebusannya. Yang kedua, mari kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Kiranya melalui renungan yang singkat dan sangat sederhana ini, Tuhan akan memberikan kita kemampuan mengerti dan mampu melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini kami umat-Mu boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Allah yang boleh menguatkan kami dalam menjalani pagi ini. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menjalani aktivitas kami dengan kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, atau memiliki berbagai macam pergumulan dan persoalan, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau datang memberikan jawaban dan jalan keluar dengan kasih kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin.